Catatan Heru Atmojo menyebutkan, pukul 14 lewat Jenderal Pardjo keluar ruangan kembali minta diantar menemui teman-temannya. Dalam perjalanan dia menceritakan rencana Bung Karno mengangkat pengganti Jenderal Yani. Dia sendiri sudah mengusulkan Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudro. Ada yang mengusulkan Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Mayor Jenderal Mursyid, dan yang lain-lain. Ternyata yang bisa diterima dan kemudian ditetapkan oleh Presiden sebagai otoritas menteri atau Panglima Angkatan Darat akan langsung di tangan Panglima tertinggi. Sedangkan untuk pelaksana tugas sehari-hari, Presiden mengangkat caretaker Mayor Jenderal Pranoto. Itulah informasi yang saya terima langsung dari Jenderal Pardjo menurut Heru Atmojo. Dalam kesaksiannya di hari kedua sidang Mahmilub, Supardjo mengatakan dia datang ke Jakarta dari tempat tugasnya di Kalimantan Barat setelah menerima radiogram dengan kode anak sakit. Setelah sampai di rumahnya sekitar pukul 18, dia langsung menuju rumah Syam untuk mengecek berita dari Mayor Infantri Waluyo bahwa Dewan Jenderal telah menghimpun kekuatan di sekitar Senayan untuk melancarkan aksi kudeta menggulingkan pemerintah. Para perwira akan Outervreden sudah menyiapkan kekuatan untuk menumpas aksi Dewan Jenderal. Dewan Jenderal, menurut pengakuan Supardjo, dia dengar pertama kali dari Kolonel Infantri Abdul Latif sekitar bulan Maret 1965. Informasi mengenai Dewan Jenderal semakin diperkuat setelah dia mendapat tambahan informasi dari Syamsuddin Kamaruzaman yang sudah dia kenal sejak tahun 1950 di Bogor. Syam, warga sipil informan Angkatan Darat. Harian Kompas edisi 24 Februari tahun 1966 meliput pemeriksaan di Mahmilub. Dari Latif, Jenderal Pardjo mendapat info dalam tubuh Angkatan Darat ada beberapa jenderal selalu menentang belit pemerintah. Mengenai Dewan Jenderal yang selalu menentang belit pemerintah, dikatakan oleh tertuduh penentangan para jenderal termaksud nampak dalam kasus manifest kebudayaan yang telah dinyatakan tidak bisa diterima. Tetapi oleh jenderal-jenderal tertentu malah dikatakan dalam sebuah rapat sebagai tidak apa-apa. Misalnya lagi, kata tertuduh, Jenderal Haryono setelah selesai mengikuti kursus kader revolusi justru mencela mata pelajaran yang diberikan. Dan lagi kata tertuduh, ciri khas dari jenderal-jenderal tersebut apabila kepentingan imperialis diganyang selalu membuat segala macam ulah. Apakah hal-hal di atas saudara interpretasikan sebagai menentang belit pemerintah? Tanya Hakim Ketua. Ya, menentang kebijakan resmi, jawab Supardjo. Setelah kedatangannya di Jakarta, hari berikutnya, tanggal 29 September, dalam posisi selaku Panglima Kopur Kolaga, Jenderal Pardjo menemui Panglima Kolaga Laksamana Madya Udara Omar Dhani untuk melaporkan kedatangannya, sekaligus mengatakan akan segera kembali ke markasnya di perbatasan Malaysia tanggal 30 September. Harian Kompas kemudian mengutip tuduhan auditor. Oleh Omar Dhani, maksud kepulangannya dicegah karena katanya Presiden akan menemuinya. Ketika Omar Dhani mengatakan bahwa Dewan Jenderal akan segera melancarkan kudeta, tertuduh kemudian mengatakan, kalau begitu kita dului saja. Omar Dhani hanya pesan, apapun yang akan terjadi, pokoknya selamatkan Presiden. Dari Omar Dhani, tertuduh langsung ke rumah Syam menanyakan sampai di mana kekuatan para perwira Outervreden. Setelah dia mulai mempertimbangkan ulang, peninjauan akan dilakukan sore harinya. Tetapi rencana pertemuan kami sore gagal. Mereka baru bertemu lagi di rumah Syam sekitar pukul 4 Jumat dini hari. Mereka yakni tertuduh, Untung dan 2 warga sipil. Kemudian pergi ke rumah Kolonel Abdul Latif. Di sana ganti kendaraan untuk menuju ke Lubang Buaya. Di dalam perjalanan terdengar tembak-tembakan. Latif bilang, tembakan tersebut tanda Dewan Jenderal telah mulai beraksi.